Selamat siang Pak Greg dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Dominikus Prima Septiawan, NIM 20B10027 dari Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Katolik Sugio Pranoto. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diajukan oleh Bapak Gregorius Joyoko sebagai soal UAS Agama dan Religiusitas pada tahun ajaran 2020-2021. Pertanyaan yang pertama yaitu, berilah pendapat Anda mengenai pandangan bahwa peningkatan secara drastis pasien dan kondisi tidak terbendungnya persebaran atau penularan adalah akibat dari kurangnya kesadaran manusia akan bahaya virus COVID-19. Menurut saya, lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi akhir-akhir ini merupakan akibat dari kelalaian masyarakat. Masih banyak dari kita yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Hal ini dapat dilihat pada saat libur Lebaran yang lalu. Masih banyak terdapat beberapa warga di kota besar yang nekat mudik ke kampung halamannya demi bisa bertemu dengan sanak saudara. Masih terdapat pula warga yang telah divaksin, namun mereka malah mengabaikan protokol kesehatan. Mereka merasa karena sudah divaksin, mereka bebas dari virus COVID-19 ini. Tetapi pendapat dari ahli kesehatan mengatakan bahwa vaksin tidak bisa membuat kita terbebas dari COVID-19. Dari hal yang saya sebutkan tadi, semuanya itu berasal dari ego pribadi yang belum bisa dibendung. Sudah seharusnya di tengah situasi sulit seperti sekarang ini, kita harus mengalahkan ego masing-masing dan mengedepankan semangat kebersamaan dengan saling menjaga satu sama lain dengan mematuhi protokol kesehatan. Kita semua ingin situasi sulit ini cepat berlalu. Kita sudah sama-sama menderita dengan berita duka yang terus-menerus tersiar di sekitar kita. Saya mengutip bacaan kitab suci Matius 22 ayat 39 yang mengatakan bahwa yang kedua adalah seperti ini. Kamu harus mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Lalu pertanyaan yang kedua yaitu, sebagai manusia yang mempunyai kemampuan berpikir dan kesadaran sebagai makhluk ciptaan sekaligus, pemikiran dan sikap manakah yang lebih dominan pada diri Anda? Apakah virus COVID ini merupakan hal yang negatif 100% bagi perkembangan iman, atau ada juga dampak positif bagi perkembangan iman? Menurut saya pribadi, COVID-19 ini tidak sepenuhnya negatif. Saya menyadari bahwa ada banyak hal positif yang saya dapatkan. Seperti misalnya, tubuh yang sehat merupakan anugerah yang luar biasa bagi saya. Saya menyadari bahwa kesehatan adalah hal yang sangat berharga, melebihi harta dan jabatan. Karena dengan tubuh yang sehat, kita bisa beraktivitas dengan maksimal. Namun, tubuh yang sehat ini juga perlu saya jaga. Pandemi ini melatih saya untuk lebih peduli dengan kebersihan diri. Lalu COVID-19 ini juga membuat hubungan saya dengan keluarga di rumah menjadi lebih harmonis. Sejak adanya aktivitas WFH, saya memiliki banyak waktu untuk saling bercengkrama dengan anggota keluarga lainnya. Lalu yang ketiga, bagaimana pandangan Anda mengenai warga masyarakat yang abai, tidak menerapkan protokol kesehatan COVID-19, yakni prinsip 5M, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan, dan mengurangi pergerakan. Menurut saya, masyarakat yang mengabaikan protokol kesehatan memiliki alasannya sendiri untuk melakukan hal tersebut. Mungkin saja karena tuntutan pekerjaan yang membuatnya harus bepergian keluar kota. Atau mungkin saja mereka harus berjualan untuk bisa menafkahi keluarga mereka. Namun hal ini tidak bisa ditolerir jika ada warga masyarakat yang tidak memiliki kepentingan, namun mereka berperilaku semau mereka dengan mengabaikan protokol kesehatan. Apabila saya menemukan hal tersebut di dalam keluarga maupun circle pertemanan saya pasti akan menegur mereka dengan berusaha
mengingatkan mereka dengan kata-kata yang sopan dan bisa diterima oleh mereka. Lalu pertanyaan yang keempat, suatu saat kita akan berjumpa, bahkan mungkin saja sudah berjumpa dengan kerabat atau teman yang terpapar virus corona 19. Apakah tanggapan atau pemikiran yang muncul dan sikap atau tindakan apakah yang saya lakukan kepada mereka? Berilah alasan secara rasional dan dalam konteks pengalaman religius. Jawaban dari saya adalah secara fisik memang kita tidak boleh berdekatan karena beresiko akan tertular. Akan tetapi, seperti halnya dengan orang yang sakit lainnya, mereka memerlukan dukungan kita untuk bisa membantu mereka melawan sakit yang mereka alami. Banyak cara yang bisa kita lakukan, seperti mengirimkan makanan atau minuman kesukaan mereka dengan aplikasi daring, lalu melakukan video call dengan mereka untuk menanyakan kabar dan menjadi teman cerita mereka. Saya mempunyai sedikit cerita. Pada bulan Maret yang lalu, teman saya terkena virus COVID-19. Saya dan teman-teman yang lainnya rutin melakukan video call bersama untuk berbagi cerita dan memberikan dukungan moral agar dia dapat segera sembuh. Dan ternyata benar, tidak sampai 14 hari dia sudah sembuh dari COVID-19. Untuk itu apabila kita berjumpa dengan orang yang terkena virus COVID-19, ada baiknya untuk tetap menjaga komunikasi dengan mereka. Karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa bertahan hidup tanpa dukungan dari orang lain. Lalu yang kelima, apakah Anda pernah melakukan kegiatan ibadat, doa, sholat secara streaming? Ceritakanlah pengalaman Anda ketika melaksanakan kegiatan peribadatan secara online atau live streaming, bagaimana pengalaman perjumpaan atau kedekatan dengan Sang Pencipta, atau sebaliknya, ketika merasakan pengalaman jauh dan rasa kehampaan akan kehadirannya. Saya pernah melakukan ibadat secara streaming. Perbedaannya sangat terasa, tentu saja. Pada awalnya saya mengakui kalau saya tidak khusyuk dalam menjalankan ibadat streaming. Namun saya menyadari bahwa yang terpenting bukan tempat di mana kita beribadah, tetapi kesungguhan hati kita untuk berjumpa dengan Sang Pencipta. Setelah itu saya mencoba untuk berdamai dengan keadaan dan mengikuti ibadat streaming dengan sungguh-sungguh. Karena saya percaya bahwa Tuhan hadir di dalam hati dari setiap orang yang percaya kepadanya. Saya mengambil kutipan dari kitab suci, bacaan dari kitab suci Keluaran 25 ayat 8 yang mengatakan bahwa dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Dan bacaan kitab suci Ulangan 4 ayat 29. Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Sekian jawaban atas pertanyaan dari Pak Gregorius Joyoko. Kira-kira begitu saja dari apa yang telah saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatian yang sudah diberikan. Sampai jumpa.